Rusia adalah negara yang super luas. Bahkan kalau kamu jalan kaki dari ujung barat sampai ke ujung timur, mungkin kamu butuh sepatu cadangan sebanyak 1 truk. Luasnya sendiri mencapai 17.098.246 km persegi yang melintasi dua benua, dari benua Eropa ke benua Asia. Wilayah ini mencakup berbagai iklim mulai dari dinginnya Siberia yang bisa bikin es krim tetap membeku nih walaupun di luar kulkas, hingga kawasan subtropis di Sochi yang malah cocok buat liburan anak. Jumlah penduduk Rusia sendiri sekitar 146 juta jiwa untuk saat ini. Jadi, meskipun wilayahnya super luas, kamu gak bakal merasa sendirian, walaupun kalau kamu bukan orang yang introvert. Kalau ke Moskow, ibu kota Rusia, kamu bakal merasakan perpaduan antara gedung-gedung modern dan sejarah kuno. Jadi jangan lupa untuk kunjungi lapangan merahnya dan Kremlinnya yang mungkin mengingatkan kamu pada kue lapis ketika kamu sedang lapar. Sejarah Rusia itu seperti drama seri yang gak ada habisnya. Dimulai dari berdirinya Kievan Rus pada abad ke-9. Itu adalah kerajaan awal yang menjadi cikal bakal Rusia modern. Tapi drama mulai memanas ketika invasi Mongol terjadi. Bisa dibilang pada saat itu Rusia sedang mengalami musim hujan karena kekacauan melanda di mana-mana. Ketika invasi Mongol mulai surut, muncullah kekaisaran Rusia dengan Ivan IV yang dijuluki sebagai Ivan the Terrible. Tapi tenang, dia nggak selalu terrible. Kadang dia hanya butuh istirahat sehingga keputusannya agak sedikit dramatis. Lalu kekaisaran Rusia semakin jaya di bawah Peter the Great yang gak kalah kreatif karena dia bahkan membuat ibu kota baru, Saint Petersburg, sebagai jendela dari Rusia menuju Eropa. Lalu ada babak baru dengan Catherine the Great yang membawa Rusia pada puncak kejayaan. Setelah itu, pada tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik. Kekaisaran Rusia bubar dan digantikan oleh Uni Soviet. Pada masa ini sudah masuk era film action karena penuh dengan konflik, perbedaan ideologi, bahkan sampai perang dingin. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, muncullah Federasi Rusia modern yang kita kenal sekarang. Rusia adalah negara berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Jadi ada presiden yang punya kekuasaan besar mirip CEO perusahaan dan Perdana Menteri yang seperti manajer operasional. Saat ini presidennya adalah Vladimir Putin. Banyak orang bilang Putin ini seperti bintang serial karena selalu muncul di musim baru politik Rusia. Parlemen Rusia terdiri dari 2 kamar, Duma Negara dan Dewan Federasi Tinggi. Mereka ini ibarat tim brainstorming yang suka diskusi kebijakan. Rusia juga punya 85 subjek federal, mulai dari republik hingga wilayah otonomi. Kalau diibaratkan, Rusia itu seperti puzzle besar. Setiap bagiannya punya warna dan karakteristik yang unik. Rusia adalah salah satu anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB. Sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia punya kursi emas yang dilengkapi dengan tombol veto. Wow, cukup menarik. Bayangkan tombol itu seperti di dalam game, yaitu seperti tombol superpower. Kalau nggak setuju, ya tinggal ditekan tombolnya, lalu keputusan dibatalkan. Dalam urusan hukum internasional, Rusia sering muncul di berbagai isu global, mulai dari pengendalian senjata, penanganan konflik, hingga kerjasama anti-terorisme. Tapi ya, seperti tokoh di film, Rusia nggak selalu jadi pahlawan loh. Ada kalanya kebijakan luar negerinya bikin negara lain angkat alis. Apakah seperti ini atau seperti ini? Rusia juga punya reputasi sebagai mediator dalam konflik internasional. Meski kadang caranya agak unik, negara ini tetap jadi pemain penting dalam diplomasi dunia. Pikirkan Rusia seperti pemain catur ulung.
selalu punya strategi di balik setiap yaitu langkah yang diambil. Budaya dan kehidupan sehari-hari di Rusia. Budaya Rusia itu kaya banget, dari balet yang anggun hingga sastra berat seperti karya Tolstoy dan Dostoevsky. Kalau kamu penggemar seni, jangan lewatkan Bolshoi Theater. Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora e la... Kalau suka makanan, cobalah borscht, sup beet merah yang terkenal. Jangan lupa ditemani roti hitam dan segelas teh. Rakyat Rusia terkenal ramah, meski awalnya mereka terlihat sedikit dingin, tapi setelah akrab, mereka bisa jadi teman yang sangat setia. Mereka juga suka perayaan besar, seperti Tahun Baru yang dirayakan lebih meriah daripada Natal di banyak negara. Fakta unik tentang Rusia. 1. Zona waktu terbanyak. Rusia memiliki 11 zona waktu. Jadi, kalau kamu menghubungi teman di Vladivostok dari Moskow, kemungkinan mereka sudah tidur atau malah sedang sarapan. 2. Danau Baikal. Danau ini adalah danau air tawar yang dalam di dunia, dengan kedalaman lebih dari 1.600 meter. Lebih menarik lagi, airnya begitu jernih sehingga kamu bisa melihat hingga kedalaman 40 meter. 3. Metro Moskow. Metro Moskow adalah stasiun kereta bawah tanah di Moskow. Bukan cuma alat transportasi saja, tapi juga bisa berupa galeri seni. Banyak stasiunnya dihiasi oleh mosaik, patung, dan lampu gantung yang megah. Jadi, naik metro di Moskow itu berarti Anda memasuki museum seni. 4. Matroska. Matroska adalah boneka kayu berlapis-lapis khas Rusia. Ini adalah salah satu souvenir paling terkenal di Rusia. Tapi hati-hati, membuka satu persatu bisa bikin Anda ketagihan. When it comes to iconic symbols of Russian culture, few objects are as recognizable as the Matryoshka doll, known more commonly as a Russian nesting doll. The Matryoshka doll is one of the most famous Russian brands, but its history only goes back about 130 years. They were created at the end of the 19th century by the Russian artists Vasily Zayazdoshkin and Sergei Milutin. 5. Beruang nasional. Beruang sering dijadikan ikon atau simbol Rusia. Meski nggak ada beruang berkeliaran di jalanan Moskow, kesimpulannya adalah Rusia adalah negara yang luas, beragam, dan penuh cerita. Dari sejarah dramatis, pemerintahan yang unik, hingga peran penting di panggung dunia. Rusia selalu punya hal menarik untuk dibahas. Ditambah dengan fakta-fakta uniknya mengenai Rusia adalah pengalaman yang menghibur dan memperkaya wawasan.
Jadi, siapa tahu setelah ini kamu jadi tertarik mempelajari budaya, bahasa, atau bahkan mencicipi vodka asli Rusia.